Oke guys, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Video kali ini gua mau Q&A aja deh. Anda breeder hewan seperti saya? Atau Anda penjual hewan seperti saya? Anda mau hewan jualan Anda laku seperti punya saya? Atau Anda sedang mencari hewan peliharaan dan mau mencari hewan peliharaan yang lengkap dengan harga yang oke? Lapak Satwa tempatnya! Bisa di-download di Apple Store dan Google Play. Gua mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube channel gua ya. Jadi kan gua jarang tuh ngebalas kan, gua bukan nggak baca, tapi memang ada kesibukan aja. Jadi gua kumpulin aja. Sekarang gua jawabnya di Q&A. Ada yang lucu-lucu juga sih pertanyaannya ya. Oke, kita lihat ya. Gua akan jawab sebisa gua ya, karena pertanyaannya kadang juga susah gitu. Ivanov Pratama, dia nanya, kok bisa bahas BP normal nggak kok? Soalnya saya masih pemula. Terus baru beli BP normal, tapi BP normal saya ada kata flame kayak yellow belly, padahal normal. Oke, BP normal itu variasinya banyak ya guys. Jadi BP normal itu, ya flame itu ada di semua ball python gitu loh. Kecuali kayak Lucy gitu, kayak Pied ya mungkin nggak kelihatan. Tapi flame itu rata-rata ada gitu. Bahkan di pastel juga ada flame. Cuma flame yang disebut flame itu kan sebenarnya jarak antara motif yang depan sama motif yang belakang. Itu kekosongan itu dinamakan flame kan. Jadi kan kalau di bulatan-bulatan, karena bulatan sini, bulatan begini, jadi di tengahnya itu kan ada kekosongan. Jadi itu disebut flame. Nah, flame itu yang membedakan dia yellow belly sama normal. Kalau yellow belly itu flame-nya warnanya beda gitu. Flame-nya itu bener-bener warnanya rusty color, kayak warna kemerahan. Kalau yang normal warnanya kayak putih gitu aja. Tapi ada nggak normal yang warnanya kemerahan? Ada. Bukan nggak ada juga. Nah, balik lagi, yellow belly itu juga bukan cuma dilihat dari flame. Yellow belly itu kita harus balik lagi perutnya. Itu motifnya itu beda, dia warna samping-sampingnya itu kelihatan bagus, terus tengahnya itu bersih. Kalau normal tuh tengahnya masih kadang ada warna-warna hitamnya. Jadi normal itu bisa seperti apapun. Bahkan ada normal yang stripe-nya full, normal yang garisnya nggak putus dari atas sampai bawah, itu ada. Jadi mirip genetic stripe tapi normal gitu loh. Terus ada normal yang bandit, yang motifnya reduced pattern, mirip NC. Tapi kalau dia normal ya normal, bukan hal yang lain gitu loh. Ada normal yang terang mirip fire, ada. Jadi normal tuh variasinya banyak. Cuma secara gen dia normal. Mau dikawinin sama apapun ya dia keluarnya normal. Nah itu normal. Tapi ada normal yang jadi mauve, ada, bukannya enggak. Jadi misalnya nih normal kita tangkap dari alam, itu bentuknya aneh. Bentuknya kayak black pastel tapi bindi-bindinya lebih banyak, lebih gelap. Jadinya GHI. GHI itu semua, itu mereka nemunya itu dari normal. Cerita GHI itu lebih lucu lagi. Jadi ada portir besar di Amerika, dia impor ribuan ekor normal. Terus ada satu orang datang pilih yang menurut dia aneh, bagus. Setelah dia pilih, dia beli, ternyata mauve, ternyata nurun, motifnya itu nurun. Nah dinamainya GHI. Jadi ya sampai sebelum kalian buktikan dia bisa menurunkan genetik anehnya, yaitu sebutannya normal. Begitu dia udah keluarin yang aneh, nurunin sifatnya itu dia turunin, itu dia jadi mauve. Nah itu baru terserah kalian deh mau namain apa. Misalnya kalau ada YB sedikit, terus anaknya juga ada YB sedikit, tapi dikawin nama yang lain bisa jadi aneh. Itu mau baru, cuma ya one of a kind ya. Kita kayak nyari jarum di tumpukan jerami gitu loh. Itu susah banget, itu mesti hoki banget. Jadi cerita-cerita kayak gitu ada. Jadi orang yang belinya normal ternyata jadi mauve, dijual mahal, jadi kaya mendadak, itu ada ceritanya. Kayak Orange Dream juga sama, Ozzy Boyd itu belinya dari normal, ternyata jadi mauve, Orange Dream, terus tiba-tiba sekarang jadi tajir, mampus gara-gara Orange Dream. Ya itu ada orang-orang kayak gitu yang hokinya kayak gitu ya ada gitu. Cuma kita di Indonesia jangan terlalu berharap deh. Kenapa? Karena normal-normal bagus yang ditangkap dari alam, dari Afrika itu dikirimnya ke Amerika dulu. Di Amerika disortil dulu sama mereka. Udah dipilih dulu yang aneh-aneh. Sisanya baru dikirim ke Indonesia. Ya selama gua main BP udah belasan tahun gua nggak pernah sih nemu normal yang jadi mauve di Indonesia sih, belum pernah ya. Paling itu sih jawaban gua tentang bahas soal normal. Oke, ini Fadil Ramadan ada tanya, orange belly itu beneran ada apa hoax? Orange belly ini gua pernah dengar. Cuma dia kayak varian lain dari yellow belly doang gitu loh. Yellow belly yang agak bagus sama somebody gitu dinamain orange belly. Tapi itu bukan sesuatu yang baru, bukan mob baru gitu. Kalau nggak salah, orange belly itu yang bikin yellow jacket deh.
Nah, yellow jacket itu katanya pastel orange belly. Bukan, orange itu black belly, beda lagi. Yellow jacket. Jadi banyak ya penamaan-penamaan kayak gini juga rancu kadang. Orange belly, yellow belly, ada black belly. Itu semua balik lagi ke orang. Misalnya ada orang yang, maaf ya kalau ada yang tersinggung ya ini ya. Karena ada orang yang terlalu excited gitu. Gue mungkin nemu sesuatu yang baru nih. Terus gue kasih nama sendiri. Ternyata ya itu bukan sesuatu yang baru juga. Ternyata itu mob yang udah ada. Cuma karena mungkin lebih bagus, ya dia kasih nama sendiri gitu loh. Jadinya penamaan di dunia ball python tuh jadi banyak. Kayak Fire sama Lucifer itu sama. Phantom sama Mystic itu sama. Banana sama Coral Glow itu sama gitu loh. Jadi ya itu salah satu menurut gua sesuatu yang negatif ya, karena dengan banyak penamaan gini kan bikin pusing. Laser sama butter sama, itu laser sama butter itu kayak udah perdebatan bertahun-tahun gitu loh. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, yang menurut penemunya pasti beda. Tapi menurut gua sih sama gitu loh. Karena hasilnya sama-sama juga gitu. Ada yang laser mirip butter, ada yang butter mirip laser. Itu semua dari variasi. Fire yang bagus dinamai Lucifer, itu variasi. Yellow belly paling banyak namanya. Yellow belly itu pertama namanya Goblin. Ada Goblin, ada Yellow belly, ada Orange belly, ada Bling Yellow belly, banyak sekali guys. Jadi itu terserah mau pakai yang mana. Cuma kalau gua sih lebih banyak pakai penamaan yang paling umum. Ya Yellow belly kasih nama Yellow belly. Kayak Confusion sama Acid aja itu mob yang sama. Cuma beda penemu, beda nama. Karena gua belinya Confusion ya gua sebutnya Confusion di tempat gua. Kalau gua belinya Acid ya gua sebenarnya gua lebih suka nama Acid. Cuma karena gua belinya Confusion ya gua kasih nama Confusion. Gitu aja sih. Itu lebih ke penamaan doang sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Ball Python 9 ya. Hurricane, Blitz, sama Trick itu sama nggak kok? Yang seperti yang barusan gua jelasin tadi, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Cuma yang Hurricane, Blitz, sama Trick ini memang gimana ya, susah sih. Jadi menurut penemu Hurricane, dia nggak mau disamain sama Blitz sama Trick. Karena menurut dia, Hurricane ada supernya, Blitz sama Trick nggak ada supernya. Cuma, Blitz sama Trick juga ada yang udah bikin supernya. Cuma gini loh, kalau menurut Hans Wiener, penemu Hurricane itu ada Super Hurricane. Yang Super Hurricane-nya itu udah di-breeding sama normal dan anaknya semua Hurricane. Nah, sedangkan menurut dia, Blitz sama Trick, biarpun udah ada supernya yang mirip Super Hurricane, tapi belum dibuktikan itu kalau dikawin sama normal bisa keluar Blitz semua satu clutch atau Trick semua satu clutch. Nah, dia masih kekeh di sono. Nah, selama sebelum ada yang bisa buktikan si Super Blitz ini bisa keluarin semua Blitz di satu clutch, ya masih bener Hans Wiener sampai hari ini penemu Hurricane bahwasannya mereka itu beda gitu loh. Jadi menurut Hans Wiener si Blitz itu ada supernya itu cuma kayak keluar sesuatu yang bagus. Jadi bukan super, hanya Blitz yang bagus. Menurut dia kayak gitu. Jadi itu menurut dia tuh nggak ada super form dan belum ada yang breeding Hurricane sama Blitz. Ya itu waktu sih yang akan menentuin. Tapi untuk sekarang dibilang sama atau enggak, gue juga nggak tahu guys. Gue juga nggak tahu. Cuma ya susah ya. Kalau di mata gue ngeliat kayak Hurricane tuh memang beda sama Blitz sama Trick gitu. Hurricane tuh kayak versi lebih bagusnya menurut gue pribadi gitu loh. Tapi itu ya balik lagi terserah. Dan itu belum dibuktikan bener apa enggak mereka sama atau enggak. Sama kayak Stranger sama Mahogany. Itu juga ada spekulasi kalau misalnya mereka itu adalah gen yang sama. Cuma akhirnya dibuktikan tahun kemarin sama Justin kalau Stranger dan Mahogany itu ada combo sendiri dan mereka nggak keluarin ular hitam polos seperti Super Mahogany. Nah, jadi makanya itu kita bisa bilang kalau mereka itu bukan gen yang sama, Stranger dengan Mahogany. Boleh nggak kalau BP kawin sama bapak atau mamanya? Oke, kalau soal inbreeding berarti itu ya, incest berarti kan. Mamanya, bapaknya boleh nggak kawin sama anaknya? Boleh. Di tempat gua banyak kayak gitu. Jadi bukan cuma bapak kawin sama anaknya doang, anak kawin sama kakeknya juga ada, kakek sama cucu juga ada gitu loh. Pokoknya incest deh, intinya incest kan. Jadi kenapa boleh? Karena kromosom di reptil itu nggak sekompleks di mamalia. Kalau di mamalia kan nggak boleh, di orang kan nggak boleh gitu, bisa merusak genetik, bisa cacat. Nah kalau di ular boleh, cuma jangan terlalu sering. Menurut gua ya, jangan terlalu sering. Karena kalau kita hanya bikin sekali, terus anaknya nanti dikawinin keluar, itu masih fine. Jangan anaknya dikawin lagi ke kakeknya, cucunya lagi dikawinin lagi ke bapaknya, gitu-gitu terus ya mungkin lama-lama rusak gitu loh. Tapi so far, itu nggak ada masalah. Oke? Request video buat penanganan BP setelah
Atau yang baru di unboxing dong, buat menghindari stres di BP yang baru pindah owner. Kalau buat unboxing ya, buat unboxing BP yang baru dibeli berarti istilahnya kan. Caranya gimana, yang benernya gimana kan. Itu balik lagi ke ulernya sih. Jadi kayak biasanya gue kirim kemanapun lah, kayak pakai kereta api. Kereta api kan pasti udah sepanjang jalan kan, pasti stres dong. Tapi kalau ulernya fine, udah sehat, jadi ini orang terima di hari itu juga, siangnya terima, malamnya tuh mereka langsung kasih makan dan makan gitu loh. Jadi itu balik lagi tergantung ulernya. Kalau cara kita unboxing sih bebas-bebas aja sih. Cuma ya heran juga ya, kalau dulu pernah bilang ada stres di perjalanan bisa sampai pilek. Ya itu berarti sebelumnya udah pilek guys. Jadi bukan karena stres perjalanan. Stres perjalanan itu yang membuat pileknya kambuh. Bukan stres perjalanan bikin dia jadi pilek. Beda dong. Jadi dia itu sebelumnya udah ada pilek. Stres, imunnya drop, dia kambuh. Penyakitnya tuh keluar. Jadi makanya gue kadang bingung kalau orang sering bilang stres perjalanan bisa keluar penyakit yang aneh-aneh gitu loh. Nah, unboxing itu nggak ada cara spesifiknya sih, biasa aja kayak lu unboxing handphone segala macam ya. Cuma kalau udah kita bilang kan namanya makhluk hidup kan, semua ada resiko ya, pelan-pelan aja, lebih gentle lah untuk unboxingnya. Tapi kalau untuk kualitas ulernya balik lagi di kualitas ulernya waktu kita beli. Kalau ulernya fine ya diterimanya pasti fine. Kalau memang stres ya diemin dulu sih. Kalau memang mau bener, cara yang paling bener itu habis diterima, diemin, besoknya baru di-handle atau dikasih makan gitu loh. Tapi kalau ulernya bagus, habis dibuka, malamnya dikasih makan juga ada yang bisa gitu. Bukannya pasti stres, pasti nggak mau makan. Kalau kayak kucing gitu kan, seringnya kalau habis pindah rumah baru kan stres, diem dulu, nangis-nangis. Kalau kayak anak anjing gitu kan nangis-nangis gitu. Kalau ular sih enggak sih. Jadi terserah aja, yang penting hati-hati. Terus ini ada yang bilang ulernya kabur, udah 5 hari belum ketemu, galau banget. Ada tips nggak kok buat nemuinnya? Oke, tips nemuin ular kabur susah sih. Jadi tips yang pertama yang bisa gua kasih tahu itu carinya di malam hari. Carinya itu di sore sampai malam. Jangan siang-siang gitu cari, nggak bakal ketemu karena dia pasti sembunyi. Nah kalau malam itu biasanya dia keluar. Terus kalau ruangannya tertutup itu lebih enak ya. Maksudnya dia pasti di ruangan itu, cuma di mananya kan kita nggak tahu. Nah kalau di ruangannya terbuka itu agak susah. Jadi sering ada teman-teman yang kehilangan ular itu ujung-ujung nemunya di got di depan komplek gitu loh. Yang nemuin satpam. Jadi udah 2 kali gue denger kayak gitu. Jadi ya kalau dia udah di ruangannya nggak tertutup itu susah nyarinya. Ya kita cuma bisa berdoa. Tapi kalau di ruangan tertutup, tips yang pertama itu carinya di malam hari. Tips kedua, taruh lem tikus. Taruh lem tikus itu di, misalnya kayak ini deh, ini ruangan kita kan. Kita taruh lem tikusnya di samping-sampingnya sini nih. Terserah di mana aja. Kalau bisa makin banyak makin bagus gitu loh. Karena dia pasti ngerambat dari samping. Dia nggak akan nyebrang gitu loh. Jarang sekali dia pasti akan jalan dari samping gitu. Untuk nyebrang ya bisa, cuma jarang lah. Lebih banyak dia akan jalan dari samping. Nah itu doang sih kalau untuk nyari ular yang kabur. Oke, terakhir pertanyaannya Om. Kok ada lowongan kerja gak di DSR? Lowongan pekerjaan sementara belum ada ya guys. Jadi sementara udah cukup sih. Nah, dengan ada si Kiput, terus sekarang ada bantu satu lagi. Sekarang sih masih cukup. Ntar kalau butuh nanti saya posting deh cari karyawan. Oke, sekian dulu. Karena gua nggak bisa terlalu banyak jawab karena kan gua jawabnya detail kan, jadi terlalu panjang durasinya. Nanti kita cari lagi, nanti gua akan jawab di video berikutnya. Oke? See you.